Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Kumala Wijayanti dan rekan saya, Saya Dani Pangestu. kami dari kelompok 2 kelas D. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami pada mata kuliah Psikologi Industri, yaitu mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja, khususnya pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini kami mengangkat perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum, dan pembuatan tekstil karung terigu. Warna biru ini merupakan simbol dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada presentasi kali ini kita akan menjelaskan mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, organisasi dan manajemen perusahaan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pada bab pertama akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Perusahaan ini awal berdirinya yaitu pada tahun 1990 pada tanggal 14 Agustus. Awal berdirinya yaitu dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Tetapi pada tanggal 5 Februari tahun 1994, perusahaan ini resmi berubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memiliki hingga sekarang ini memiliki berbagai bidang industri pangan yaitu agribisnis, CBP, dan lain-lain. Di sini PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha secara strategis. Kemudian yang selanjutnya untuk selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang terakhir, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu yang menjadi perusahaan total food solution atau menjadi solusi pangan secara menyeluruh, khususnya pada Indonesia. Nah, dari visinya itu ada misinya, yaitu yang pertama, memberi solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologinya. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang terakhir, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Nah, berikut merupakan deskripsi geografis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk kantor pusatnya yaitu pada Plaza Sudirman, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kuningan, Setiabudi, yang bisa dilihat pada peta di samping. Di sini selanjutnya yaitu bab 2 membahas mengenai tinjauan pustaka. Di sini kami akan membahas mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Maka dari itu, pertama-tama kita harus mengenai terlebih dahulu apa itu rekrutmen. Jadi, di sini ada definisi dari rekrutmen itu sendiri. Definisi rekrutmen menurut kami merupakan usaha perencanaan manajemen sumber daya manusia untuk mencari pengisi jabatan atau pekerjaan yang sedang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Adapun definisi rekrutmen menurut para ahli yaitu yang pertama, ada Henry Simamora pada tahun 1997 menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Kemudian menurut Faustino Cardoso Gomez pada tahun 1995 mendefinisikan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk mempekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Kemudian yang terakhir ada menurut Mondi pada tahun 1996 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses seleksi yang dapat dikatakan sebagai tahap awal yang menentukan bagi organisasi untuk memperoleh calon pegawai yang mempunyai kemampuan yang handal dan profesional.
Nah, adapun tujuan dari rekrutmen yaitu ada 3. Yang pertama ada efek luberan, yang kedua ada spek karyawan dan kualifikasi. Efek luberan itu seperti apa? Karena pada proses rekrutmen itu informasi perusahaan itu mengalir kepada luar, sehingga ada efek luberan, yaitu memberikan citra umum organisasi kepada khalayak umum. Nah, kemudian yang selanjutnya ada karyawan, yaitu di sini perusahaan berhasil menyaring karyawan yang dapat bekerja dengan bersama-sama dan memiliki sifat yang baik. Kemudian di sini ada kualifikasi, yaitu perusahaan mendapatkan kesempatan besar untuk menyeleksi tenaga kerja yang sesuai keinginan atau sesuai kualifikasi yang ada. Nah, selanjutnya merupakan kegiatan kunci dari rekrutmen, yaitu yang pertama dengan menentukan kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mencari informasi mengenai perkembangan tenaga kerja yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian yang ketiga, dengan menyusun bahan rekrutmen yang efektif. Nah, menyusun bahan rekrutmen yang efektif ini dilakukan oleh HRD. Kemudian selanjutnya penyusunan program rekrutmen yang sistematis dan terpadu. Nah, di sini juga dilakukan oleh HRD. Nah, kemudian yang kelima yaitu mendapatkan pool calon karyawan yang berbobot. Nah, di sini perusahaan mendapatkan karyawan-karyawan atau pelamar yang masuk. Kemudian yang keenam ada mencatat kualitas dan jumlah pelamar. Kemudian yang selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap calon karyawan atau melakukan proses rekrutmen itu sendiri. Kemudian selanjutnya dalam perekrutan itu ada 2 metode yang ada, yaitu yang pertama metode tertutup dan metode terbuka. Nah, untuk metode tertutup yaitu informasi tentang perekrutan ini hanya diinformasikan kepada orang tertentu. Orang tertentu itu seperti apa? Contohnya seperti karyawan perusahaan itu sendiri maupun masyarakat di lingkungan dari sekitar perusahaan itu sendiri. Kemudian ada pun metode terbuka, yaitu informasi mengenai perekrutan itu diinformasikan secara luas kepada seluruh masyarakat Indonesia maupun asing yang minat terhadap PT Indofood. Mohon maaf, yang minat pada suatu perusahaan. Nah, untuk informasi ini dapat dilakukan pada berbagai media yang ada. Kemudian adapun sumber-sumber dari perekrutan itu ada sumber internal dan sumber eksternal. Untuk sumber internal itu merupakan yang ada di internal perusahaan itu sendiri, contohnya yaitu karyawan yang dipromosikan, karyawan yang dipindahkan, dan karyawan yang dipanggil kembali. Kemudian ada pun sumber eksternal, yaitu sumber dari luar dari perusahaan itu, yaitu contohnya yaitu pelamar yang mencalonkan diri dengan metode rekrutmen yang ada. Kemudian selanjutnya, selain kita harus mengetahui mengenai rekrutmen, kita harus mengetahui mengenai seleksi. Nah, seleksi itu apa sih? Nah, di sini ada definisi dari seleksi, yaitu merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar yang mana yang akan diterima. Adapun definisi seleksi menurut para ahli, yaitu yang pertama, Hasibuan pada tahun 2011 menyatakan bahwa seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Kemudian menurut Ikomang Ardana pada tahun 2012 menyatakan bahwa seleksi tenaga kerja adalah suatu kegiatan untuk menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian Kasmir pada tahun 2016 menyatakan bahwa seleksi adalah proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Selain metode rekrutmen ada dua, metode seleksi juga ada dua, yaitu yang pertama metode ilmiah dan metode non ilmiah. Untuk metode ilmiah sendiri itu dengan yang pertama adalah metode kerja jelas dan sistematis. Yang kedua dengan berorientasi pada prestasi kerja suatu pelamar. Kemudian yang ketiga berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Ini yang keempat berdasarkan job analisis dan ilmu sosial budaya, dan yang terakhir dengan berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Nah, selain itu ada metode non ilmiah, yaitu yang pertama surat lamaran yang diberikan oleh
pelamar itu bermaterai atau tidak, kemudian dari ijazah sekolah dan daftar nilai dari pelamar, kemudian yang ketiga surat keterangan pekerjaan dan pengalaman yang dimiliki oleh pelamar, kemudian referensi dan yang dapat dipercaya. Referensi itu merupakan orang-orang yang pernah bekerja dengan pelamar tersebut atau orang-orang yang memiliki pengalaman sosialisasi dengan pelamar tersebut. Kemudian yang kelima, wawancara langsung dengan pelamar. Kemudian penampilan fisik dari pelamar, kemudian dari keturunan dan dari tulisan. Kemudian di sini ada pun langkah-langkah dari seleksi itu sendiri. Yang pertama yaitu seleksi berkas, yaitu berkas yang dimiliki oleh pelamar itu sudah memenuhi atau belum. Yang selanjutnya, pelamar itu akan mengisi belangko. Nah, di sini ada pemeriksaan referensi. Pemeriksaan referensi yaitu referensi yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan sosial dengan pelamar itu sendiri. Nah, untuk referensi itu nanti akan diwawancarai juga untuk mengetahui bagaimana pelamar tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara pendahuluan. Wawancara pendahuluan ini dilakukan oleh HRD atau orang yang bertanggung jawab pada seleksi ini. Nah, kemudian ada tes penerimaan. Dari tes penerimaan ini terdiri dari physical test, academic test, dan psikologi test. Kemudian jika lolos ini akan masuk kepada tes psikologi. Tes psikologi ini tes mengenai kecerdasan, kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi dari pelamar. Nah, selanjutnya ini merupakan tes kesehatan, yaitu apakah pelamar tersebut memenuhi standar kesehatan yang ada di perusahaan. Ini yang selanjutnya akan dilakukan wawancara atasan, yaitu wawancara dengan bidang yang ada di bidang yang dia lamar. Seperti misalkan apabila dia melamar di bidang produksi, maka dia wawancara dengan manajer di bidang produksi maupun direktur di bidang produksi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada pengambilan keputusan, yaitu keputusan apakah pelamar tersebut akan diterima atau ditolak. Nah, kemudian selain mengetahui mengenai rekrutmen dan seleksi, kita harus mengetahui mengenai penempatan. Nah, di sini penempatan yaitu penempatan dari tenaga kerja. Nah, definisi dari penempatan itu sendiri menurut kami adalah kegiatan untuk merekomendasikan atau memberikan keputusan mendistribusikan para calon tenaga kerja pada pekerjaan tertentu, yaitu berdasarkan satu dugaan tentang kemungkinan dari calon tenaga kerja untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang sudah berdasarkan dengan kemampuannya. Nah, adapun definisi penempatan menurut para ahli, yaitu yang pertama Rifai dan Ella Giovanni Sagala pada tahun 2009 menyatakan bahwa penempatan adalah penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Dan menurut Sukamti pada tahun 1989, seleksi penempatan pelamar yang mana di antara mereka direkrut melalui pertimbangan persyaratan untuk dapat diterima dan melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian menurut Mario T.E. Haryanjaya pada tahun 2005 menyatakan bahwa penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan yang baru. Nah, adapun tujuan dari penempatan itu tujuan utamanya itu untuk menempatkan orang-orang yang tepat pada jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, di sini tujuannya itu agar sumber daya manusia atau SDM-nya itu akan menjadi lebih produktif karena sudah sesuai dengan keterampilan mereka. Nah, adapun indikator dari penempatan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini yaitu pendidikan mana yang sudah ditempuh oleh pekerja itu. Misalnya jika pendidikannya SMA itu biasanya itu ditempatkan pada operator atau SMK seperti itu. Kemudian pengetahuan, yaitu pengetahuan tenaga kerja itu sendiri, apakah dia memiliki pengetahuan di bidang A atau bidang B. Kemudian keterampilan, yaitu keterampilan dari tenaga kerja itu sendiri, apakah tenaga kerja itu terampil pada suatu bidang tertentu, misalnya pada bidang produksi, apakah dia terampil dalam melakukan produksi, kemudian apakah dia pada bidang HRD, apakah dia terampil dalam bidang HRD, kemudian pengalaman. Nah, seperti
indikator-indikator lain, apakah dia berpengalaman juga pada suatu bidang itu atau pekerjaan itu. Nah, kemudian di sini ada pun beberapa jenis penempatan ya, yaitu yang pertama ada promosi, yang kedua ada demosi, yang ketiga ada transfer, dan yang terakhir ada job posting. Nah, promosi itu seperti apa? Promosi itu penempatan yang mana ditempatkan dari level yang rendah ke level yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada demosi. Demosi merupakan kebalikan dari promosi, yaitu penempatan tenaga kerja ke level yang lebih rendah daripada sebelumnya. Kemudian ada transfer, yaitu pemindahan atau penempatan tenaga kerja dari level 1 ke level lain yang memiliki level yang sama. Dan selanjutnya ada job posting, yaitu di mana ini penempatan tenaga kerja yang baru, yaitu melalui informasi lowongan pekerjaan. Nah, kemudian bab 3 atau organisasi dan manajemen perusahaan pada PT Indofood Sustain Makmur Tbk akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan silahkan. Baik, terima kasih. Lanjut untuk materi ketiga tentang organisasi dan manajemen perusahaan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, yang pertama adalah terkait dengan struktur organisasi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mungkin sebelum saya lanjut ke menjelaskan tentang bagan yang ada di layar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bentuk struktur organisasi yang digunakan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu adalah bentuk struktur organisasi garis dan staf, di mana di dalam organisasi ini terdapat dua kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalani organisasi, yaitu yang pertama, orang-orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka pencapaian tujuan, dan juga ada orang-orang yang melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian yang dimiliki. Mungkin penjelasan untuk bagan, ini yang pertama ada rapat umum pemegang saham, kemudian di bawahnya juga ada dewan komisaris, dewan direksi, kemudian di bawah dewan direksi ini ada anak perusahaan dan pengembang usaha, kemudian di bawahnya ada managing director yang dibantu oleh deputy of managing director. Dan di bawahnya terdapat beberapa direktur. Yang pertama ada direktur pemasaran, direktur operasi, direktur engineering, direktur keuangan, dan direktur personalia dan umum. Kemudian untuk penjelasan tugas dari masing-masing jabatan, itu yang pertama Dewan Komisaris ini memiliki tugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan. Kemudian Dewan Direksi ini memiliki tugas utama untuk menentukan usaha sebagai pimpinan umum dalam mengelola perusahaan, memegang kekuasaan secara penuh, dan bertanggung jawab terhadap pengembangan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian tugas dari Managing Director atau MD di sini itu bertanggung jawab secara langsung untuk membawahi departemen atau direktur yang ada di dalam perusahaan. Seperti bahwa dalam bagan ini PT Indofood memiliki 5 direktur di bawah Managing Director. Penjelasan selanjutnya terkait dari tugas-tugas dari masing-masing direktur. Yang pertama ada direktur pemasaran, tentunya sesuai dengan namanya, ini direktur pemasaran adalah tugas fungsi dari yang ada di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memiliki tugas untuk menganalisis pemasaran, menentukan pemasaran, dan lain sebagainya yang terkait dengan pemasaran dari produk di perusahaan. Kemudian Direktur Operasi. Direktur Operasi ini merupakan suatu fungsi kerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang bertanggung jawab pada semua aktivitas operasional perusahaan yang ada di bawahnya. Kemudian lanjut ada Direktur Engineering. Direktur Engineering ini merupakan suatu fungsi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memiliki fungsi untuk memastikan keselamatan, melakukan controlling pada alat dan proses produksi, dan mengelola material pendukung yang ada di proses produksi perusahaan. Kemudian Direktur Keuangan, seperti namanya, Direktur Keuangan ini adalah suatu fungsi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang mempunyai tugas di dalam lingkup pada bagian keuangan. Kemudian yang terakhir ada Direktur Personalia dan Umum. Direktur Personalia dan Umum ini adalah suatu fungsi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang bertugas untuk mengembangkan perencanaan personalia serta mengendalikan kebijakan tentang pegawai yang ada di perusahaan. Nah, yang selanjutnya ini ada manajemen sumber daya manusia di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini PT Indofood Sukses Makmur Tbk
menetapkan dua fungsi manajemen di dalam berjalannya perusahaan. Yang pertama ada fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial sendiri di dalamnya ada 4 poin, yaitu poin perencanaan, kemudian yang kedua ada pengorganisasian, kemudian yang ketiga ada pengarahan, dan yang terakhir ada pengendalian. Kemudian ada fungsi operasional. Fungsi operasional ini di dalamnya ada poin pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Kemudian ada sistem rekrutmen yang diterapkan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ini terkait sumbernya. Sumber rekrutmen seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa sumber rekrutmen itu ada dua, yaitu internal source dan external source, dan di mana dalam proses berlangsungnya rekrutmen di perusahaan PT Indofood ini juga menerapkan dua sumber tersebut. Nah, untuk internal source sendiri, ini di sini ada 3 pencarian jabatan. Yang pertama itu promosi, kemudian ada transfer, dan yang terakhir ada demosi. Nah, promosi ini adalah pengisian jabatan yang lebih tinggi oleh karyawan yang jabatan sebelumnya lebih rendah. Kemudian ada transfer, ini pengisian jabatan yang dilakukan oleh karyawan dengan jabatan yang sebelumnya itu selevel gitu dengan jabatan yang akan diisi. Kemudian yang terakhir ada demosi, ini merupakan kebalikan dari promosi, di mana pengisian jabatan yang lebih rendah oleh karyawan yang sebelumnya menjabat di jabatan yang lebih tinggi. Kemudian external source. External source ini adalah sumber dari luar perusahaan, di mana yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambah karyawannya apabila perusahaan tersebut melakukan atau menetapkan ketentuan untuk penggemukan karyawan, seperti misalnya ketika ada penambahan cabang perusahaan yang dimana tentunya itu membutuhkan adanya tambahan karyawan. Nah, untuk external source sendiri ini PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan satu langkah, yaitu dengan promosi atau sosialisasi, yang promosi ini dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk melalui iklan baik di media cetak maupun di media televisi dan radio ataupun juga YouTube. Dan yang terakhir ada website pribadi. Kemudian masuk ke sistem seleksi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, dalam pelaksanaan seleksi oleh perusahaan ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menetapkan 3 sasaran, yaitu yang pertama keakuratan, yang berarti ini kemampuan dari proses seleksi ini dapat memetakan atau dengan tepat memprediksi tipe-tipe karyawan atau kualifikasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada keadilan, ini memiliki arti memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang mengikuti proses seleksi ini memiliki kesempatan yang sama dalam sistem seleksi. Dan yang terakhir ini keyakinan, bahwa keyakinan ini berarti bahwa pada sistem seleksi ini memberikan keyakinan kepada perusahaan ataupun calon pelamar bahwa sistem seleksi ini nantinya akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Kemudian ada tahapan seleksi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mungkin seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa tahapan seleksi itu ada banyak sekali, namun untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini dapat ditarik pokok bahwa dalam seleksinya ada 4, yaitu general test, kemudian interview HRD, interview user, dan yang terakhir ada offering letter. Nah, untuk general test ini sendiri itu adalah suatu bentuk tes yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing individu pelamar, baik dari segi pengetahuan dan segi keterampilan, seperti itu. Kemudian untuk interview HRD, ini adalah interview atau wawancara yang dilakukan oleh HRD dengan tujuan untuk menggali lebih dalam terkait sikap, sifat dari masing-masing pelamar dan mengetahui keterampilan dasarnya yang diambil dari wawancara. Kemudian yang ketiga ada interview user. Nah, interview user ini berbeda dengan interview HRD karena apabila interview HRD ini dilakukan oleh HRD, tapi untuk interview user ini adalah interview yang dilakukan oleh user dengan jabatan terkait yang ingin dimasuki oleh calon pelamar. Nah, fungsi dari interview user ini adalah untuk membentuk chemistry dari user yang nantinya akan menggunakan karyawan tersebut. Kemudian yang terakhir ada offering letter. Offering letter ini merupakan bentuk surat penawaran yang nantinya dikeluarkan apabila karyawan atau calon pelamar ini bisa melewati semua tahapan seleksi dan
dalam surat tawaran ini akan diperjelas terkait dengan tawaran yang diberikan perusahaan atau dapat dikatakan seperti kontrak. Yang terakhir itu ada sistem penempatan tenaga kerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penempatan tenaga kerja ini adalah bentuk tindak lanjut dari adanya seleksi yang dilakukan oleh perusahaan, yang mana menempatkan calon tenaga kerja ini berdasarkan dengan hasil seleksi. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menerapkan moto untuk penempatan karyawannya sebagai berikut, yaitu the right man in the right place and the right man behind the right job, di mana dalam penempatan karyawan baik dengan berdasarkan moto ini juga ditetapkan dari job description atau job specification dari yang sudah ditentukan saat melakukan pelamaran pekerjaan, seperti itu. Kemudian materi keempat yang kami sampaikan itu terkait kesimpulan dan saran dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk terkait dari semua yang sudah pembahasan kami lakukan tadi. Yang pertama, untuk kesimpulan, itu rekrutmen yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu tidak didasarkan dari dua sumber, yaitu external source atau sumber internal, dan external source yang merupakan sumber eksternal. Kemudian yang kedua, untuk tahapan seleksi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu melalui general test, kemudian interview HRD, interview user, dan juga yang terakhir offering letter. Kemudian yang ketiga, dalam sistem penempatan tenaga kerjanya, PT Indofood ini bermoto pada the right man in the right place and the right man behind the right job, di mana untuk menentukan penempatan ini didasarkan juga dengan job description dan job specification. Kemudian yang terakhir, saran untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu yang pertama, memperluas sumber perekrutan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, yaitu membantu Indonesia mencapai sustainable development dalam aspek sosial. Dan yang terakhir, saran untuk PT Indofood yaitu lebih objektif dalam melakukan penempatan tenaga kerja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.